Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyaf Arthur dari Sistem Informasi Geografis Angkatan 2023 dengan NIM 23 garis miring 520739 garis miring SW garis miring 2328. Di sini saya akan menjelaskan di acara 5 pada pemrograman geospasial berbasis web. Di acara 5 ini kita membahas yaitu tentang Revit GeoJSON. Sebelum kita memasuki membahas tentang script yang kita buat di acara 5 ini, saya akan menjelaskan itu dasar dari Level GeoJSON. Sebelumnya acara 5 ini sama seperti dengan acara 4, yaitu tentang Level JS, tapi yang masih dasar. Ini saya akan menjelaskan apa itu Level GeoJSON adalah ya, dan Level GeoJSON itu adalah fitur di dalam library Leaflet, sebuah pustaka JavaScript untuk membuat peta interaktif yang kita buat, yang memungkinkan pengembangan memvisualisasikan data spasial yaitu berbentuk GeoJSON. Nah, dan GeoJSON adalah pembuatan peta interaktif yang bisa kita buat. Kemudian GeoJSON adalah format berbasis teks yang digunakan untuk mempresentasikan data geografis format. Dan format ini bisa menyimpan berbagai jenis objek geografis seperti titik, poligon, terus poin, serta atribut terkait tentang pemetaan. Nah, dan dalam level GeoJSON ini dapat digunakan untuk menambahkan data peta dengan mudah. Misalnya, kita memetakan lokasi seperti batas wilayah atau jalur rute, sambil memungkinkan interaktivitas pada peta yang kita buat, seperti klik, hover, atau pop-up. Contohnya seperti yang kita buat itu ya, di atas kanan kiri itu ada pop-up. Itu bisa kita klik. Di sini kita bisa munculkan sarana, jalan, terus jumlah penduduk. Ini kita adalah sebuah fitur dari Leaflet. Kemudian sini saya akan menjelaskan sedikit tentang script yang kita buat di acara 5 itu. Yang sebenarnya sudah disediakan oleh Pak Ansori. Kita tinggal copy paste aja sebenarnya. Dan bisa kita tambahkan fitur-fitur lainnya. Di sini kita menggunakan yaitu HTML structure. Yaitu adalah ATP yang script yang berbentuk HTML. Kemudian di sini ada deklara, deklarasi tipe dokumen HTML itu di baris keempat ini. Kemudian di sini ada bagian head. Ini bagian head ini. Itu adalah bagian head mengandung metadata seperti pengaturan karakter, ada skala, terus ada viewport dan judul pada halaman. Ini di sini ada link, baris link itu kita bisa menghubungkan stylesheet eksternal leaflet agar dapat dimunculkan di leaflet web yang kita buat. Selanjutnya di sini ada style. Itu style itu mengatur agar peta mengisi seluruh bagian browser dengan margin 0. Dan di sini ada body. Body itu adalah membuat elemen div dengan ID map yang akan membuat wadah untuk membuat peta. Di sini ada HTML yaitu JavaScript. HTML JavaScript itu adalah untuk membuat pustaka jQuery untuk menangani pemrosesan JSON dan AJAX. Dan kita bisa membuat pustaka leaflet yang digunakan untuk membuat peta interaktif yang kita buat di acara 5 ini. Dan di sini ada var. Var itu uh, untuk inisialisasi pada peta interaktif yang kita buat dengan objek peta dengan ID map, terus memusatkan tampilan di koordinat yang akan kita buat, yaitu di koordinat di Kalimantan, tepatnya di ibu kota Nusantara kita, di ibu kota baru Republik Indonesia ini.
Dan di sini kita membuat itu adalah menambahkan layer base map dari OpenStreetMap. Nah, di sini adalah layer peta interaktif yaitu pada layer OpenStreetMap pada leaflet GeoJSON ini. Kemudian di sini adalah ada lagi yaitu GeoJSON layer atau poin sarana prasarana. Sarana prasarana itu adalah contohnya seperti ini. Sarana prasarana itu layanan di daerah yang sana yang bisa kita deteksi, kita mudah deteksi lewat peta interaktif yang kita buat. Di sini kita bisa menambahkan layer GeoJSON untuk data sarana prasarana dengan itu menambahkan point to layer. Nah, point to layer itu adalah kita tadi bisa tahu lokasi titik untuk menjadikan icon yang kita buat di peta interaktif yang kita buat. Bisa mungkin di situ ada on edge fitur itu menambahkan pop up. Ini seperti itu apa? Pop up ini bisa kita ketahui tanpa kita harus memencet point layar yang kita buat. Itu bisa menunjukkan langsung seperti ini apa apa isi dari titik yang kita buat. Itu point to layer itu. Contohnya ini adalah tower dan sini ada peternakan sapi Brahmana, dan sini ada PLTD, sini ada mata air. Nah, seperti itu. Dan di sini ada GeoJSON polyline jalan. Nah, di sini adalah polyline jalan itu membentuk jalan peta interaktif di Kalimantan, tepatnya di ibu kota Nusantara ini. Di sini bisa kita nampilkan yaitu ada jalan apa saja. Sini kita bisa menampilkan jalan, yaitu ada jalan lokal, kemudian ada jalan arteri dan jalan pusat. Di mana jalan lokal ini biasanya diisi dengan eh, jalan-jalan yang biasanya di daerah-daerah yang bukan besar gitu. Bukan juga pelosok tapi ya itu untuk jalan biasanya dilewati orang-orang di sana. Kemudian di sini ada GeoJSON poligon jumlah penduduk. Nah, di sini kita bisa menambahkan poligon jumlah penduduk yang di mana poligon jumlah penduduk itu bisa kita tampilkan peta interaktif dengan membedakan jumlah penduduk yang bisa kita tampilkan. Nah, sebelumnya sebelum kita di visual code ini kita membentuk GeoJSON tuh di QGIS yaitu kita bisa membuat tabel-tabel. Kita membuat tabel-tabel dari ukuran yang contohnya pada penduduk ini kita membuat ukuran yang penduduknya rendah, sedang, dan sampai tinggi. Kita bisa membuat itu di QGIS. Kita membuat QGIS itu ada jalan, dan ada rumah penduduk, kemudian ada sarana prasarana di wilayah tersebut. Dan di sini ada layer control. Ini layer control itu adalah layer kita bisa sesuka hati kita ingin menampilkan apa saja yang kita tampilkan di peta interaktif yang kita buat. Setelah kita membuat script ini, kita bisa upload hasil script yang kita buat di acara ini di GitHub. Bisa kita upload dan bisa kita melihat kembali di upload yang yang di GitHub itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan ke hati dan ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa, bukanlah Tuhan yang maha sempurna. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.